Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Senja hari ini hujannya gerimis. Kita akan mereview satu buah produk terbaru dari GSN yang cukup spektakuler, eksotis, keren banget ini, futuristik banget. Handle-nya tanduk rusa yang diukir kepala singa. Lalu serangkanya dari kayu cat A atau mata kucing. Sangat detail banget untuk ukiran di handle-nya ini. Dari tanduk rusa ukiran bonggolnya ini ya. Detail banget. Matanya, hidung dan juga gigi-giginya, bahkan kumisnya juga keren banget. Lalu hitam ini dari tanduk kerbau hitam, dan ini unik, si meetingnya dari tanduk kerbau bule yang diukir dibentuk seperti belut putih. Keren banget, bentuknya melengkung ini dari kayu mata kucing. Nah di bawah sini seperti ini kuningannya. Ini seperti beberapa bulan yang lalu pernah kita mereview di Masjid Cengho. Kita pernah mereview pisau seperti ini, tapi handle-nya dari, saya sedikit lupa ukirannya. Yang saya ingat ukirannya adalah Putri Cengho, jadi gadis putri Cina gitu. Itu pernah 2 kali yang di Cengho itu, keren banget. Nah di sebelah sininya ada brul jati atau brul amboina sebagai tatakannya. Jadi fungsi dari ini yang saya maksudkan, yang akan saya bahas, fungsi dari ini nih, taruh di, ada lubangnya, taruh gini bisa dia berdiri. Nah cuman ini tidak ada bawaannya, ini cuman bawaannya cuman pisau saja, bilah saja. Oke, seperti itu. Dan dulu pernah HSS Putri Cina, sebelumnya yang eksotis itu Putri Cengho. Nah yang Putri Cina itu saya bawa ini ke RPH, saya pakai menyembelih dan sangat gurih banget, cerus. Bahkan Gus Adri sendiri sampai heran, tanya bilahnya kecil tipis kok, tapi kok bisa ya, sampai heran. Nggih, bisa karena selis tisu saya bilang. Ini ada lagi yang seperti ini, tapi di modelnya handle-nya tanduk rusa yang diukir singa mengaum. Bilahnya sangat rapi, jadi ini buat temen ngopi, buat temen ronda, dipajang juga keren. Aman, rapi, rapat. Belut putihnya ini yang bikin gemes. Nah, cara jabutnya sama seperti ini, memegangnya dicabut saja, ditarik dan ditekan bagian punggung bilahnya. Bilahnya seperti ini bentuknya, melengkung ya, melengkung, dan materialnya juga baja premium. Ini baja Bohler K110 dari Ricasso, ditarik ke atas sampai sini. Di sini juga demikian, dari Ricasso ditarik gini, seperti alis ya, melengkungnya. Nah untuk bagian Ricasso dan sekitar 3 sampai 5 cm tidak dipertajam ya, karena ini ukurannya pas segenggaman segini, jadi dikhawatirkan nanti malah mengena genggaman kita ketika dipakai menyembelih. Jadi di sini tidak dipertajam, dikasih Ricasso, dan setelah Ricasso juga tidak dipertajam di bagian sininya. Oke, sampai di sini saya detailkan agar pemirsa ini benar-benar tahu. Selanjutnya kita ukur. Untuk materialnya baja Bohler K110, panjang bilahnya 28,5, terlebarnya di tengah ini 2,6 maksudnya.
2,6 dan memiliki ketebalan 4 mili, tebal 4 mili menipis. Ini kalau di tisu kurang halus ya, sudah saya berusaha semaksimal mungkin ya, sekedar di honing, sharpening, stropping sih. Jadi di tisu masih kurang halus, tapi untuk level tisu ini sembelihan yang terus banget ya. Level bawahnya ya kresek, ya kertas, seperti itu. Kalau sudah halus ya cukup seperti ini. Nah dari sini dia tidak tajam, tajamnya di tengah. Ini untuk tisu dia memang kurang halus. Tapi kalau untuk kertas, sembelihan banget. Kelok-kelokkan pun tidak masalah. Di bagian tengah menuju ujung yang tajam, sembelihan. Tapi kalau dipakai sembelihan kambing, sapi bisa. Jenis sapinya dulu yang dilihat. Makanya saya sering bilang kecil bisa lihat sapinya. Kalau sapinya gede ya nggak berani, daripada grogi ya. Sapinya sapi Bali, sapi-sapi kecil kan ada jenisnya, lehernya juga kecil. Selanjutnya kita tes di kresek yang merah ini. Jarang, sudah lama sekali kita tidak mainan kresek. Halus kan? Oplas. Cukup kalau dipakai, cukupan ketajamannya. Kalau ditipiskan lagi kan sayang. Selanjutnya coba kita pakai kresek yang warna biru. Ini kresek ini fungsinya buat ngetes. Teksturnya ini lebih tipis dari yang merah kreseknya. Ini lebih gampang. Oke, cukup ya, seperti itu. Eksotis, futuristik, sangat-sangat unik, rapih, rapat banget, keren banget. Arema Singoedan. Satu-satunya. Makanya kadang-kadang barang-barang yang unik, yang antik itu kan tidak ada duanya, biasanya gitu. Suruh buat bikin lagi seperti ini, kadang-kadang imajinasi seorang seniman itu melihat bonggol itu tidak sama. Kadang dibuat cepot, kadang dibuat putri, dilihatlah, pokoknya dilihat ini cocoknya begini, gitu kan. Tidak dibuang bagian sininya, dibentuk, diukir, dan prosesnya butuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Akhirnya terbentuklah kepala singa yang sedang mengaum. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dimaafkan. Akhiran walakumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.